Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? I hope that all of you are good today. So today we are going to learn about science on still chapter 2, that is about part D ya, part D. What are the ways we use our sense of smell? Kita mempelajari tentang sense of smell. Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sense of touch. Sekarang sense of smell. So what is sense of smell? Very good. Bagi yang sudah belajar, sense of smell itu adalah indera penciuman. Oke, pembauan boleh. Now, what do we use to smell? Very good. We use our nose to smell. Jadi kita menggunakan hidung kita nih untuk mencium bau sesuatu. Apa saja yang bisa kita hirup atau kita bisa rasakan atau kita bisa cium dari bau itu? Kita lihat dulu. Let's look at the picture. We have Lily, Tom, Aisyah, and Raj. We start from Aisyah. Aisyah said that the popcorn smells delicious. Jadi Aisyah itu menggunakan sense of smell-nya untuk menghirup bau dari popcorn. Dan dia bilang smells delicious, baunya enak. Sedangkan si Tom said that these flowers have a light smell. Bunga-bunga ini mempunyai bau yang ringan. Apa sih maksudnya bau yang ringan? Nanti kita pelajari. Si Lily said that the flowers smell like my mother's perfume, but her perfume smells stronger. Jadi si Aisyah ini menghirup bau dari bunga ini. Dan dia bilang seperti parfum ibunya. Tetapi parfum mamanya itu tercium lebih kuat. Apa sih maksudnya lebih kuat? Ada yang ringan dan ada yang lebih kuat. Nanti kita pelajari lagi. Terus Raj said that the smell of rotting rubbish is unpleasant. I feel sick. Jadi bau dari sampah yang membusuk itu unpleasant. Aku merasa sakit. Unpleasant itu artinya bad smell. Ya, unpleasant artinya bad smell atau bau yang tidak enak. Okay, now open the next page. On page 52, we have a picture. The first is we smell with our nose. Kita menghirup atau mencium bau dengan hidung kita. Okay. Terus, our sense of smell to observe pleasant and unpleasant smells. Jadi, indera penciuman kita ini itu untuk mengamati pleasant and unpleasant smells. Apa ini maksudnya? Kalau pleasant itu artinya good smell, baunya enak. Ya, baunya kalau masuk ke dalam hidung itu enak gitu. Sedangkan unpleasant itu bau yang kurang enak, yang tidak enak malahan, atau bad smell, bau yang tidak enak. For example, we have two pictures here. We have a soap and a pair of unwashed shoes. Yang pertama ada soap atau sabun. Soap atau sabun. Pleasant or unpleasant smells. Very good. Ini soap ini, sabun adalah pleasant. Baunya enak. How about unwashed shoes? Atau sepatu yang tidak dicuci. Gimana nih baunya? Yes, very good. Unpleasant smell atau bad smell. Baunya tidak enak. Ya, very good. Now, look at the next picture. We have 6 things. Ada 6 benda di sini yang harus kita diskusikan. Smell these things. Do they have pleasant or unpleasant smells? Nah, menurutmu, it is in your opinion, yang manakah yang memiliki pleasant atau unpleasant? Ingat ya, ini cuma pendapatmu sendiri. Oke, bukan pendapat orang tuamu ataupun pendapat orang lain, tapi ini pendapatmu sendiri. Yang pertama ada mint leaves. Apa itu mint leaves?
itu biasa itu daun mint. Nah, daun mint yang biasanya dipakai di permen. Contoh kayak permen Mentos, permen ya kayak permen-permen yang mengandung seperti ada dingin-dinginnya. Nah, itu mint leaves. Menurutmu kalau kamu pernah makan tuh permen dan kamu suka baunya, berarti pleasant. Kalau tidak suka, berarti unpleasant. How about vinegar? Vinegar itu adalah cuka. Oke. Cuka kayak cuka pempek dan lain sebagainya. Kalau kamu suka cuka, berarti kamu tulis sekarang, is it pleasant or unpleasant? Vinegar. Ingat ya, this is in your opinion. Menurutmu sendiri. Jangan tanya ke orang tua. Yang selanjutnya we have oranges. Oranges itu adalah ya a fruit ya, buah orange atau jeruk. In your opinion, is it unpleasant or pleasant? Boleh kamu tulis jawabannya di bawah gambar ya. Yang chocolate, ini chocolate. Ingat, chocolate bukan dark chocolate. Ya, coklat ini biasanya ada di coklat-coklat yang pernah kamu makan. Nah, biasanya gimana nih? Pleasant atau unpleasant? Coffee powder. Coffee powder ini bubuk kopi. Is it bubuk kopi? Kalau kamu pernah mencium bau kopi, ingat ya, bau bubuk kopi. Bukan bau kopi yang sudah dikasih air panas, terus ditambahkan gula, bukan. Tapi ini cuma bubuknya saja. Nah, kalau bubuk kopi, pleasant atau unpleasant menurutmu sendiri. Jasmine flowers juga sama, bunga melati. Kalau bunga biasanya gimana menurutmu? Pleasant atau unpleasant? Latihan ya, tulis pleasant atau unpleasant. Silakan pause the video, silakan pause videonya atau jeda videonya untuk kamu menulis pleasant atau unpleasant di setiap gambar ini. Okay? If you have done answered the questions, now we move to page 53. On page 53, we are going to talk about strong and light smells. So what is strong and light smells? Strong itu baunya kuat. Okay? Baunya kuat. Benda itu berada jauh dari kita, terus kita bisa mencium bau dari benda itu, berarti dia memiliki strong smell, bau yang kuat. Beda dengan light smells, baunya ringan. Jadi bau yang ringan itu kalau kita mendekati benda itu, mendekati dulu benda itu barulah tercium baunya. Okay, for example, we have freshly baked cookies dengan watermelon. Ini versus watermelon. Which of these things has a strong smell? Yang mana memiliki strong smell? Kalau kita dari jauh, kita bisa mencium nih baunya. Yang mana kira-kira? Yes, very good. Freshly baked cookies. Yang freshly baked cookies adalah strong smell. Sedangkan watermelon, watermelon itu kan biasanya kalau orang tua mau beli, dia pegang dulu watermelonnya, diangkat, terus didekatkan ke hidung baru tercium bau dari watermelon ini. Tujuannya apakah sudah masak atau belum. Berarti watermelon karena kita harus dekatkan dulu ke hidung kita biar bisa tahu baunya, berarti watermelon memiliki light smell. Oke, sekali lagi, strong smell itu kalau bendanya dari jauh, ya sudah tercium baunya. Contoh kayak cookies yang baru keluar dari oven. Dari jauh baunya udah tercium. Sedangkan watermelon itu harus kita dekatkan ke hidung dulu, barulah tercium baunya. Makanya watermelon itu disebut dengan light smell. Sekarang masuk ke the next picture. We have a fruit that is banned from public buses and trains in some countries. Nah, kita memiliki sebuah buah. Ya, satu buah yang dilarang dari transportasi publik.
Ya, kendaraan publik seperti bus, angkot, kereta, pesawat, ya, di beberapa negara. Kenapa? Because the durian fruit has a very strong smell. Karena bau durian, buah durian ini memiliki bau yang sangat kuat. Dari jauh aja udah tercium. Terus di selanjutnya, some people like the smell very much, while others think it is very unpleasant. Beberapa orang menyukai baunya, tapi ada juga yang tidak menyukainya karena dianggap sebagai unpleasant atau bau yang tidak enak. Itulah kenapa dilarang. Ya. Karena nih, for example, di bus kamu pergi dengan temanmu, kamu suka nih bau durian, tapi temanmu tidak suka bau durian. Kamu santai-santai aja naik bus kan, misal dari sini ke Curug, enak tercium bau durian, bisa istirahat. Temanmu gimana? How about your friend? Temanmu gimana? Apakah dia akan bisa tidur nyenyak atau malah tidak bisa? Atau malah dia muntah-muntah karena durian? Yes, very good. Your friend is going to throw up because of the smell of durian. Karena ada bau durian, dia akan throw out, muntah. Itulah kenapa di bus dilarang adanya buah durian. Oke. Smell can bring back memories. Di sini bau itu ya bisa mengingatkan kita kepada ingatan kita yang dulu. For example nih Raj mengingat masa lalunya. The smell of bread reminds me of a grandma. She used to bake delicious snacks for me. So Raj remembers about her grandma. Why? Because her grandma used to bake delicious snack for me. Jadi si Raj ini ingat terhadap neneknya. Kenapa? Karena neneknya dulu biasanya memasak kue yang enak untuk si Raj. Itulah kenapa Raj ingat tentang neneknya. Berarti Raj itu mengingat ulang ingatannya yang dulu. Terus si Raj's father, ayahnya si Raj. The smell of coffee brings back memories of a restaurant I used to visit. Jadi si ayahnya Raj ini mencium bau kopi. Terus dia teringat ingatannya yang dulu, memoriesnya yang dulu, dari sebuah restoran yang pernah dia kunjungi. Ya, jadi smells can bring back memories. Our sense of smell prevents us from eating spoiled food. Jadi sense of smell kita ya bisa menghindari kita dari memakan makanan yang sudah basi. Oke, spoiled food. Spoiled itu basi, ya, yang sudah tidak bagus lagi untuk dimakan. Spoiled food usually smells unpleasant. Nah, spoiled food ini makanan sudah basi biasanya baunya itu unpleasant atau tidak enak. Terus contoh di sini nih, for example, we have spoiled milk. Ada susu yang sudah basi. Terus si anak ini, this boy is close his nose because of the smells of the milk is unpleasant. Karena bau dari susunya itu tidak enak. Makanya dia menutup hidungnya. Terus selanjutnya, sense of smell can warn us of other dangers as well. Jadi, sense of smell kita ini bisa mengingatkan kita atau memperingatkan kita dari bahaya juga. For example, burning house, rumah yang terbakar. Rumah yang terbakar, kalau kamu mencium nih, aduh sudah ada bau-bau terbakar. Wah, ada bau terbakar nih. Berarti kamu langsung cek kan apa nih yang bau terbakar. Nah, itulah pembuktian bahwa sense of smell can warn us of other dangers. Jadi indera penciuman kita juga bisa memperingatkan kita dari bahaya yang lainnya. Selain spoiled food, bisa juga bahaya yang lainnya.
Yaitu contohnya adalah burning house. Now open the next page. On page 55, we have learned about our nose gives us our sense of smell. Jadi kalau misalnya ditanya, what do we use to smell? We use our nose to smell. Kita menggunakan hidung kita untuk menghirup bau, ya, atau mencium bau. Nih, our sense of smell can tell us whether smells are pleasant or unpleasant and light or strong. Tadi sudah kita pelajari pleasant, unpleasant, light, dengan juga strong. Our sense of smell can warn us of spoiled food and other dangers. Jadi sense of smell kita pun bisa mengingati kita dari makanan yang busuk dan bahaya yang lainnya. Itu sudah kita bahas tadi ya. Now we have an exercise number 1. State whether each smell is pleasant or unpleasant. Jadi tulislah apakah setiap gambar ini memiliki pleasant atau unpleasant. Kalau dia pleasant, tulis pleasant. Kalau dia unpleasant, tulis unpleasant. Tulis di bawah gambar boleh, di samping, di atas juga boleh. Oke? Yang A, B, C, dan D. Sedangkan number 2, our nose gets blocked when we have a cold. Which of our sense is most affected when our nose is blocked? Our nose gets blocked. Maksudnya di sini hidung kita itu tersumbat ketika kita terkena flu atau demam. Indra yang manakah yang paling berpengaruh ketika hidung kita tersumbat? Jadi hidung kita ini tersumbat nih. Nah, indra apakah yang tidak bisa kita gunakan ketika hidung kita tersumbat? Nah, sense of apa tadi yang tidak bisa kita gunakan ketika hidung kita tersumbat? Oke. Number 3, you don't need to answer number 3. Nomor 3 nggak usah dijawab ya. Cukup number 1 and until number 2. Okay, that is all for today. If you have done answer all the questions, don't forget to take a picture of your answer and send it to me via WhatsApp. And thanks for the parents who help the children and study more about this lesson. Jangan lupa kirimkan hasil pekerjaanmu ke Mr. Adit dengan cara foto jawabanmu dan kirimkan ke Mr. Adit melalui WhatsApp. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah mau membantu pelajarannya selama masa pandemi ini. Terima kasih. Thank you very much. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next week. Bye bye.